Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Studi Kasus Etika Bisnis Hubungan Perusahaan dan Pemerintah. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Erlia Dian Handayani dengan NIM 02, yang kedua saya sendiri Marananga Rosiana dengan NIM 05, yang ketiga Sylvie Ananda Putri dengan NIM 31, yang keempat Zahrafi Ahnia dengan NIM 54, dan yang terakhir Farinda Asyir Ramadhani dengan NIM 81. Baik, yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi pertanian mendorong petani beralih ke mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mesin seperti research planter, hand tractor, dan combine harvester terbukti mempercepat kerja dan meningkatkan kecepatan budidaya. PT Yanmar berperan menyediakan teknologi modern yang sesuai dengan kondisi pertanian Indonesia. Mekanisasi membantu menekan biaya operasional, mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual, serta meningkatkan mutu dan keseragaman hasil. Namun, pemanfaatannya membutuhkan keterampilan operator. Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah menjadi lembaga penting dalam meningkatkan kompetensi petani melalui pelatihan berbasis praktik. Kolaborasi antara PT Yanmar dan Bapeltan Jawa Tengah menjadi langkah strategis untuk mempercepat transfer teknologi ke lapangan. Studi kasus ini membahas kolaborasi PT Yanmar dan Bapeltan Jawa Tengah dalam pelatihan mekanisasi pertanian melalui demo alat, pelatihan operator, dan pendampingan teknis. PT Yanmar menyediakan mesin praktik, sementara Bapeltan mengatur kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Analisis difokuskan pada bentuk kerjasama, manfaat bagi peserta, dan kendala yang muncul. Hasilnya menunjukkan pentingnya sinergi perusahaan dan lembaga pemerintah dalam mempercepat modernisasi pertanian. Urgensi topik dari studi kasus ini yaitu kebutuhan mekanisasi meningkat, sementara banyak petani belum terampil menggunakan alat modern. Tanpa pelatihan, risiko kesalahan operasional dan biaya perawatan menjadi tinggi. PT Yanmar menyediakan dukungan teknis yang relevan, sedangkan Bapeltan Jateng memperkuat kapasitas pelatihan. Kolaborasi ini memastikan transfer teknologi lebih efektif dan meningkatkan keterampilan petani dalam mengoperasikan mesin pertanian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Peran mekanisasi dalam efisiensi kerja pertanian. Mekanisasi mempercepat proses olah tanah, tanam, hingga panen, sehingga waktu kerja berkurang dan ketergantungan tenaga manual menurun. Teknologi ini meningkatkan kecepatan produksi, konsistensi hasil, dan membantu petani mencapai indeks pertanaman tepat waktu. Dari sisi ekonomi, mekanisasi menekan biaya kerja dan membuka peluang usaha jasa alat melalui kelembagaan seperti UPJA. Efektivitasnya meningkat ketika didukung tata kelola penggunaan alat yang teratur dan sistematis. Selanjutnya ada hasil operasional. Kualitas alsintan menentukan kelancaran mekanisasi mesin yang sesuai kondisi lahan dan tahan lama mencegah gangguan saat budidaya. Mutu mesin harus didukung perawatan berkala agar kerusakan dan downtime tidak meningkat. Dukungan teknisi, suku cadang, dan layanan purna jual juga menjadi bagian penting dari kualitas operasional. Tanpa itu, mesin cepat tidak produktif dan justru menambah biaya. Dengan demikian, kualitas mesin, perawatan, dan layanan teknis menjadi faktor kunci keberlanjutan mekanisasi. Penggunaan alat. Pelatihan teknis memastikan operator mampu mengoperasikan dan merawat mesin dengan benar melalui praktik langsung. Pelatihan meningkatkan kepercayaan petani, mendorong pemanfaatan alat, serta mengurangi risiko kerusakan dan biaya perbaikan. Selain itu, pelatihan membantu membangun tata kelola penggunaan alat sehingga mekanisasi berjalan lebih teratur dan berkelanjutan. Transfer teknologi antara produsen dan juga lembaga pelatihan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi dan juga industri, termasuk teknologi pertanian yang memanfaatkan prinsip rekayasa untuk meningkatkan efisiensi produk. Transfer teknologi berperan penting dalam membawa inovasi dari produsen atau negara maju ke lembaga pelatihan, sehingga kemampuan lokal meningkat dan adopsi teknologi modern dapat berjalan lebih efektif. Layanan purna jual sebagai penunjang keberlanjutan penggunaan.
Kualitas produk yang baik membangun kepercayaan dan mendorong pembelian ulang. Namun, keberlanjutan penggunaan juga sangat bergantung pada layanan purna jual. Layanan purna jual yang responsif, memberi rasa aman, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat hubungan konsumen perusahaan, sehingga penggunaan produk dapat berlangsung lebih lama dan juga konsisten. Dampak mekanisasi terhadap produktivitas dan biaya operasional. Mekanisasi meningkatkan efisiensi pertanian dengan mempercepat pekerjaan, mengurangi tenaga manual, meningkatkan ketepatan, serta menjaga mutu hasil sehingga produktivitas dan efektivitas kerja semakin optimal. Selanjutnya ada pembahasan permasalahan mutu di PT Yanmar. PT Yanmar Indonesia masih menghadapi kendala mutu karena target zero defect belum tercapai. Produk cacat menimbulkan biaya tambahan dan menurunkan efisiensi produk. Di lapangan, sebagian kerusakan juga disebabkan oleh kesalahan penggunaan, sehingga persoalan mutu tidak hanya bersumber dari proses manufaktur, tetapi juga dari kemampuan operator. Selanjutnya, pentingnya kolaborasi dengan Bapeltan. Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengoperasikan alat pertanian modern. Bapeltan menyediakan pelatihan, demonstrasi, dan pendampingan teknis. Sementara Yanmar memberikan pengetahuan langsung melalui teknisinya. Kerjasama ini membantu mengurangi potensi mise dan memastikan alat digunakan secara optimal. Sinergi dalam perspektif hubungan perusahaan. Kerjasama Yanmar dan Bapeltan merupakan bentuk kemitraan produktif yang menggabungkan kepentingan industri dan pemerintah. Melalui kolaborasi ini, Yanmar memperkuat hubungan dengan lembaga pemerintah sekaligus berkontribusi pada peningkatan kapasitas petani. Sinergi tersebut mendukung keberlanjutan usaha dan memperkuat peran Yanmar sebagai mitra teknologi pertanian. Selanjutnya ada dampak kolaborasi terhadap mutu produk. Pelatihan yang diberikan membantu mengurangi kesalahpahaman penggunaan yang sering dianggap sebagai kecacatan produk. Yanmar juga memperoleh masukan lapangan untuk perbaikan produk dan proses produksi. Dengan demikian, mutu dapat terjaga dari pabrik hingga penggunaan di tingkat petani. Nilai etika bisnis. Kerjasama ini menunjukkan komitmen Yanmar terhadap keselamatan dan kepuasan pengguna. Perusahaan tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga memastikan produk digunakan dengan benar dan bermanfaat maksimal. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan petani dan mendukung modernisasi pertanian secara berkelanjutan. Kerjasama PT Yanmar Indonesia dan Bapeltan Jawa Tengah membantu mengatasi masalah mutu produk dan kesalahan penggunaan melalui pelatihan serta pendampingan teknis kepada petani. Sinergi ini menjadi bentuk kemitraan produktif yang meningkatkan kapasitas pengguna, memperkuat reputasi perusahaan, dan sejalan dengan etika bisnis serta tanggung jawab sosial. Kolaborasi tersebut juga memberikan umpan balik penting bagi Yanmar untuk meningkatkan kualitas produknya. Untuk keberlanjutan mekanisasi, diperlukan dukungan kebijakan berupa penguatan pelatihan, akses pembiayaan, layanan teknis daerah, dan sistem monitoring yang berkelanjutan.